diinginkan oleh konsumen dan memenuhi kebutuhannya, begitu ya. Baik, terima kasih Bu Antonia. Nah, ini kita mau tanya nih kepada pakarnya media sosial yang sebetulnya saat ini media sosial tentunya tidak akan terlepas dari kehidupan kita sehari-hari. Bangun tidur sekarang sudah pegang media sosial, itu tidak bisa kita pungkiri. Mengapa media sosial itu sangat berpengaruh saat ini? Tentunya awalnya kalau kita bicara UMKM dulu, Pak Rey, saya panggil lebih enak supaya terbuka. Dari tahun mulainya kelihatannya tahun 98 Pak Rey, bahwa dia bisa, UMKM itu bisa menyelamatkan ekonomi bangsa. Ya, pada saat krisis itu UMKM membantu ekonomi bangsa ini bisa bangkit kembali. Kemudian 2008 sebetulnya juga terjadi krisis, tetapi karena UMKM di Indonesia yang cukup kuat, jadi tidak terlalu terasa bagi kita semuanya. Dan terakhir COVID itu luar biasa. Ada sedikit shifting yang tadinya orang belanjanya ke toko, kemudian ke mall, ke restoran. Pada saat COVID itu terjadi perubahan cara orang beli. Ini juga sama preferensi dan media sosial yang berperan. Nah, ini yang saya mau kaitkan dengan program katalog yang kita saat ini dengungkan, Pak Rey. Kira-kira apakah atau cara media sosialnya bagaimana nih selain di katalog untuk mendongkrak atau mencapai target yang tadi disebutkan pengaturnya jadi 5 miliar gitu. Silakan Pak Rey. Baik, terima kasih Pak Diko. Siap. Oke, silakan Pak Ferry. Bapak Usku, Romo, Bapak Ibu semuanya, selamat pagi. Saya mau tepuk tangan buat 75 tahun Kuskupan Bogor yang keren banget. Tadi pas saya duduk di sini, saya tuh ada mencium bau-bau, terus bentar saya mau cek dulu masih sama baunya. Bentar. Apakah di sini juga bau yang sama? Sebentar. Ya, saya mencium bau-bau kekayaan. Boleh tepuk tangan. Bau-bau cuan, Bapak Ibu, bau-bau cuan karena bentar lagi UMKM di Bogor bakal naik kelas 7. Amin ya, luar biasa. Dan sekali lagi saya mencium bau yang sangat positif dari Kuskupan Bogor ini. Kenapa? Karena semuanya hadir. E-katalog tadi Bu Boni, Pak Diko nanya, ini beneran bikin e-katalog? Pertama kali saya ditanya sama Bu Dwi, mau gak dijadiin teman-teman nih di Kuskupan Bogor? Saya langsung bilang saya mau. Kenapa? Karena ini terobosan dari Pukat Bogor yang menurut saya sangat inovatif. Boleh tepuk tangan untuk Pukat Bogor? Tadi Pak Diko bilang, pertama kali kita bau tidur yang dilihat status, bener gak? Ya kan? Bukan pasangan, bukan pasangan. Yang dicari dulu handphone dulu, bener? Bener kan? Dari mana sumber informasi didapat? Dari handphone. Ya kan? Ada pelakor yang ketawa. Ya kan? Macam-macam tuh. Ya. Saya mau tanya dulu nih. Siapa yang senang kalau ada yang ketok pintu dan bilang paket? Senang ya? Senang ya? Senang kalau paketnya nyampe. Apalagi kalau paketnya nyampe ternyata dari UMKM temennya. It's really impactful. Kalau tadi dibilang dunia digital adalah dunia yang sangat tidak bisa ditawar. Siapa yang belum punya Instagram? Tunjuk tangan. Saya nggak punya. Siapa yang punya Instagram? Siapa yang punya Facebook? Wih, TikTok. Wih, keren. Suatu saat saya tiba-tiba lagi buka TikTok, ada satu akun TikTok baru. Anda tahu siapa kok? Robo
belanjanya lewat TikTok. Jadi dia bikin akun cuma mau belanja. Terus yang menarik, suatu saat saya pernah ketemu sama Profesor Dr. Ibrahim. Beliau adalah suaminya Nisa Arianto, seorang pakar IT. Beliau tanya, siapa yang punya Instagram? Pertanyaan sama tadi Bapak Ustaz. Siapa yang punya Instagram? Siapa yang punya? Ada yang rombong-rombong itu, saya belum punya. Kalau Anda tidak membuat akun media sosial, maka suatu hari orang lain yang akan bikin pakai nama Anda. Gitu. Dan caranya gimana? Ketik nama Anda di Google. Ayo sekarang buka handphonenya. Boleh buka? Boleh. Buka handphonenya mau sekarang mau. Ketik nama Romo, ketik nama Anda masing-masing. Kemudian search apa yang keluar di sana. Tuh, ada banyak tuh. Ayo, banyak kan lo? Wih, karena apa yang kita lakukan, punya atau tidak punya sosial media, akan terpampang di digital itu. Jadi kalau tadi bertanya, apakah e-katalog itu penting? Yes, exactly. Karena semuanya di dunia ini yang pertama kali lihat, selain doa Bapak kami ya, bagi-bagi berdoa dulu ya, jangan lupa ya, adalah layar digital. Gak bisa ditawar. Semua umur, dari baby boomer sampai generasi berikutnya. Dan sekarang kalau e-katalog tidak dibuka, Bogor ini impactnya bakal seperti apa? Kemarin ketika 10 kontestan yang diberikan kepada saya melihat ada beragam katalog yang ada. Ada yang masih sederhana, ada yang begitu sudah website, which is good. Tapi nanti kita bahas, karena tidak presentasi yang unik ya. Kita mau lihat gimana sih sebenarnya bisa jualan. Karena sebenarnya yang kita lihat itu bukan cuma barang dan harga nantinya, tapi nanti akan saya sampaikan juga ke teman-teman semua bahwa ketika kita membuat sesuatu dan menampilkan sesuatu di digital yang kita punya, kita memberikan experience, pengalaman, berbagi, dan itu jadi berkat yang luar biasa untuk orang lain. Oke, menjawab lagi seberapa pentingnya sosial media yang kita punya. Apa yang kita tampilkan nanti selain jualan. Yang satu, ini konteksnya e-katalog Bapak dan Ibu ya. Kalau e-katalog kan yang punya bukan satu orang, bareng-bareng ya. Kita ngomongin teknis. E-katalog itu adalah kumpulan dari beberapa UMKM yang ada di paroki masing-masing. Saya senang banget karena 19 dekanat itu semangat untuk berkumpul. Yang jelas nantinya kita akan bisa melihat bagaimana impact yang akan terjadi setelah e-katalog itu kita launching. Ini sudah ada katalog yang di print, Bapak Uskup ya. Nanti bagaimana itu membuatnya menjadi digital agar dapat lebih mudah untuk di-share ke orang lain. Siapa yang di grup WhatsApp-nya suka dapat image tulisannya good morning gitu ya. Ada temannya suka gini begitu? Oh. Ini minum ayat-ayat Alkitab selamat pagi gitu kan ya. Inspiring quotes segala macam. Ada. Pertanyaannya, kebayang nggak kalau yang di-share itu adalah dagangan ibu? Dagangan bapak dan ibu, berapa impact yang bisa kita dapatkan? Apalagi kalau materinya menarik dan menggugah orang untuk membeli produk bapak dan ibu semuanya. Jadi fenomena ini ketika orang membuka layar kaca, membuka digital, and they willing to share it, mereka mau berbagi, itu yang kita tangkap sebagai sarana jualan. That's the point. Membuat e-katalog yang buat kita aja seneng melihatnya dan kita rela untuk berbagi ke orang lain, itu pasti impactnya gede banget gitu. Dari sini dulu kali ya. Iya, boleh Pak Rey. Dan juga nih. Iya, Pak Rey, mungkin ada yang bisa ditampilkan nggak sih di sini? Nanti aja Pak. Nanti aja Pak. Ya. Oh, yang kedua. Ya. Yang kedua saja. Siap. Semua
insight-nya tolong di share. Oke, Terima kasih. jadi nggak apa-apa karena ada 3 narasumber, saya punya dihabisin dulu aja Ibu, biar nggak bolak-balik. Oke, boleh ditampilkan? Dibantu oleh presentasinya dari Pak Tribun. Gimana caranya berpromosi di media sosial? Gitu ya Pak. Untuk memastikan waktu kita jualan. Biar pas Saatnya jualan bersama Pak Satpam. Mohon maaf yang boleh tepuk tangan Satpam ini. Tapi sebenarnya saya bilang sama Bu Moni, mari mau bikin PPT nggak? Ya udah dah Satpam ini tampil nih. Jualan lewat e-commerce Bapak dan Ibu. Slide yang pertama boleh hijau. Oke, saya bilang dunia digital itu berisik banget. Orang gampang banget swiping, right? Kalau ada lihat konten, nggak menarik, tiba-tiba ada combro, lucu combronya, kayaknya enak. Next, boleh? Iya, seperti saya bilang tadi, katalog yang ada itu bukan cuma tampilan barang-barang dengan harga dan jualan, tapi katalog yang baik adalah katalog yang harus bisa berbicara, membuka peluang untuk berkomunikasi antara penjual dengan calon pembeli, ya kan? Balik lagi, seperti saya bilang di akhir, pada akhirnya materi apapun, gak cuma katalog, sesederhana apapun tadi Bu Antonia bilang cara membuat keripik. Ketika ibu satu ibu bilang kayaknya cara bikin keripiknya beda nih, si ibu Kristi tadi, kayaknya ibu yang itu perlu tahu deh cara bikin keripik yang ini. Dia share ke ibu yang satunya karena kontennya memang inspiratif, kontennya memang menarik, dan ketika share itu bukan berarti gak mungkin bisa mendongkrak pembelian. Next, ya. Dunia digital yang berisik ini harus bikin orang berhenti di konten Bapak dan Ibu. Stopping point, stopping power. Jadi kalau mendesain sesuatu harus benar-benar bisa bikin, apa nih? Faktornya apaan itu penting, ya kan? Banyak banget kontennya. Ini lucu nih. Ada yang tahu siapa yang paling gampang dibujuk buat konsumen? Mama dan anak-anak. Mama sudah mama gitu ya. Konsumen yang paling gampang dirayu adalah mama, meskipun dompetnya untuk bapaknya. Kalau belum bapaknya nggak usah tahu, ya kan? Tapi paketnya udah nyampe. Ya. Betul, ya. Dan sekali lagi, yang paling gampang dibujuk itu adalah mama. Kalau tadi Bu Antoni bilang, kita mesti tahu nih calon konsumen kita siapa. Kenapa kita bikin UMKM? Kenapa kita mau jual pisang goreng? Siapa yang mau makan pisang goreng itu? Perlu ada bisa seperti ini. Right? Oke, jadi ketika kita mempunyai satu brand, Anda harus tahu dulu nih brandnya buat siapa. Oke, di katalog paroki pasti beragam. Kita mau di katalog pasti beda lagi dengan satu brand, ya kan? Ketika penjurian kemarin tuh ada yang bentuknya makanan paling banyak pasti. Kita tahu ya bahwa ketika pandemi semua jualan makanan, ya kan? Ada buntelan, bantuin jualan teman, macam-macam. Oke, berikutnya. Nah, ini dia stopping power. Gimana caranya orang berhenti di materi yang kita punya? Tapi sayang sekali, dari 10 peserta finalis yang masuk, yang saya lihat itu ya ada satu pun yang mainin narasi. Sayang banget. Mohon maaf, ini ke 10 pesertanya mereka hanya menampilkan gambar, harga, dan lain sebagainya. Gak ada satupun yang mainin narasi. Padahal that's the art of storytelling. Dan siapa yang jago bikin storytelling sekarang adalah anak-anak muda. Itu jago banget bikin storytelling. Oke, langsung aja biar cepat. Oke, stopping point yang pertama adalah visual. Setiap orang lebih suka gambar dibandingkan banyak teks. Ya, jadi kalau mungkin banyak-banyak teks, lakukan usaha skripsi, bukan pas jualan. Gambar itu harus bagus. Saya nggak punya kamera, no. Handphone aja sudah bisa menghasilkan foto yang berkualitas. Gak punya pinjam. Gak ada
kecuali, nggak ada tapi. Gambar it's a must, harus bagus. Dan sekarang di YouTube pun bisa belajar bagaimana foto dengan kamera handphone, menggunakan cahaya alami, fotonya dari jendela, cahaya pagi dari samping, angle-nya pas, pakai Oppo, udah cakep bapak dan ibu. Nggak perlu hire dari istri hati, nggak perlu. Anak-anak Anda digunain, yuk kita manfaatin keluarga kita to do something together, bareng-bareng. Mama papanya mungkin nggak, tapi jago makan, jago bikin combro. Anaknya yang bikinin fotonya. Itu jadi sebuah komunikasi yang sangat indah di keluarga Bapak Ustaz. Ya kan? Lama enggak? So, gambar nggak bisa ditawar, harus bagus. Mau seenak apapun, kalau gambarnya blur, swipe, skip, di skip. Tapi kalau bapak dan ibu bisa punya combro, dibelah, gulanya meleleh, artinya bagus, bikin ngecek 50.000 satu lagu. Oh salah. Ya, itu saya. Guys, ya sesimpel itu. Jadi kalau oke, saya jualan combro, menyediakan distro, amis dan jeroto, ya, saya belum jalan apa, ya, itu ya dipotong leleh-leleh, itu kan, ada beberapa lagi foto yang bagus, menarik kan? Jadi kalau jualan misro, ibu nggak boleh salah, cuma di foto, jangan. Foto kelihatan meleleh, itu gula jawanya, pakai lampu cahaya pagi dari jendela, di zoom kelihatan itu bahwa harus jualannya bu. Jadi visual nggak boleh di lupa. Yang pertama juga gitu, nggak boleh ditarik-tarik. Kadang-kadang ya kalau kita desain ya, bentuknya memanjang, fotonya ke bawah, tarik-tarik gitu jadi kepeng gitu ya. Jangan sampai distro yang harusnya bulat jadi condong atau aja, ya. Jangan sampai kayak gitu. Oke? Belum. Ya. Kadang-kadang dari yang saya nilai kemarin sebelum finalis, mau ngedesain itu fontnya beda-beda, jenis huruf ya ibu ya, jenis hurufnya beda-beda. Kita tahu tuh ada yang fontnya kritik-kritik, yang fancy-fancy kekinian, itu dipakai semuanya. Si misro harga 50.000 nya kritik, 50.000. Ini berapa ya harganya ya? Pakai fontnya biasa-biasa aja, nggak harus kritik. Layoutnya sesuai, warna cakep gitu ya. Dan ya harus semua foto dipasang. Pilih yang paling bagus sebagai foto utama. Gitu. Bapak Usku beli dengan katalog yang coklat. Saya berhenti loh di katalog itu loh Bosku. Kita lihat tadi hasilnya. Oke, yang berikutnya adalah ini yang nggak ada. Di semua yang ikutan katalog nggak ada yang ngasih narasi sama sekali. Semuanya hanya foto, harga, dan nomor telepon. Gak ada yang mainin narasi. Padahal apa? Tadi siapa konsumennya yang utama? Ibu-ibu, mama. Tahu nggak mama paling suka diapain? Dikibulin. Mama paling suka dikibulin. Coba tanya sama suaminya. Pak, mama cantik gak? Cantik banget. Gitu kan ya. Ada belum mandi, tapi cantik, dibeli tas. Ya, membuat orang merasa diperhatikan, merasa disukai, dan memberikan narasi yang tepat, itu akan mendongkrak penjualan Anda. Unik, teh orang Bandung teh paling jago kalau bikin sudah nasari, narasi ya. Di Bandung itu kan ada banyak gitu kafe-kafe, sampai ada kopi kalau kenangan makan. Itu apa? Narasi. Itu apa? Storytelling. Ya, storytelling buat jualan.
Nanti kita lihat semuanya sama. Pisang ibu ini menyediakan pisang ini, menyediakan pisang, menyediakan semuanya disediain. Ya iyalah jualan. Kenapa mesti dipakai menyediakan lagi? Change your sentence, ganti kalimatnya. Ibu-ibu ya, maaf saya tegas. Oke, sesuai dengan pelanggan tadi saya bilang, mesti kenali dulu nih, ngomong sama ibu-ibu pasti ngomong beda ngomong sama bapak-bapak, ya kan? Jualan skincare beda sama skincare, benar? Benar, bahasanya beda. Apalagi sama anak-anak, kenali dulu siapa pelanggannya, seperti kata dulu Owi tadi. Enggak ya, mas. Saya mau bagi pengalaman di mana tukang kaji bikin run for you pas pandemi. Lagi jaman-jamannya orang mana-mana kita harus bikin acara lari. And you know what? Ketika kita bilang bahwa kita mau beli dana, tiap tahun Bapak Kardinal ngajak bukan ngaji, nyari dana buat intensitas yang beda-beda. Yang pertama, nyari dananya buat anak-anak disabilitas. Itu adalah angel yang sangat seksi. Siapa yang bantu anak-anak? Ya kan? Yang kedua, ODGJ. Kita nggak tahu ini seperti apa ODGJ. Ngumpulin dana buat ODGJ. Setelah mati, angle-nya harus pas. Kenapa? Karena habis pandemi semua orang butuh kesehatan mental. Di situ copywriter bekerja, mencari angle yang pas, narasi yang tepat, narasi yang menggugah. Yang menarik adalah ketika saya ketemu sama Bruder Party. Beliau adalah Bruder ya, saya lupa nama partinya apa. Dia punya UMKM namanya Manis Food. Nanti boleh coba cek Instagram. And you know what? Siapa yang memproduksi Manis Food? Adalah saudara-saudara kita orang Tunarungu. That's another angle. Emang beda angle. Ketika narasi yang kita bangun bisa menyentuh seseorang, ini yang membuat orang Tunarungu. Apakah saya menjual kesedihan? No. Beda sama kita bisa .com. Ya kan? Kalau lihat kita bisa .com langsung tuh kelihatan tuh yang hatinya ini, yang apa segala macam. Kalau di sekitar enggak tega gitu ya. Tapi ketika repeat yang bikin orang kita bisa dengar, mereka yang keterbatasan tertentu bikin sesuatu, orang mau beli. Ya. Pertama mungkin beli karena kasihan, setuju? Karena yang berdonasi. Tapi ketika ternyata repeatnya enak, harganya pas, orang akan terus beli. Ya kan? Angle, mainin harga, mungkin di papernya lebih jauh. Pertama kali yang keluar adalah diskon. Itu yang penting. Ada beberapa yang memberikan website, nanti kita lihat kemarin. Tapi nggak ada banner-banner yang harusnya bisa menjadi apa ya, sesuatu yang bisa mencuri perhatian. Karena ada beberapa UMKM nih bisa loh saling berkolaborasi. Misalnya habis beli bistro di tempatnya Bu Andi senilai segini dapat potongan untuk bisa ke salonnya Ibu Ida. That's what we call collaboration. Berkolaborasilah dengan teman-teman sesama UMKM. Kalau beli comro di tempatnya Ibu Siska, boleh cuci mobil Anda di bengkelnya Bapak David misalnya. Itu kolaborasi. Itu bagian kedua. Jadi ya seru ya, seru. Oke, next. Nih, siapa punya? Ayo, yang punya boleh tepuk tangan. Kalau gimana ini? Siap Ibu. Saya suka warnanya. Fotonya bagus. Betul tak? Balik lagi. Mie ayam awe menyediakan mie ayam. Sesimpel itu ya Bu ya. Gak apa-apa sama-sama belajar. Jangan marah ya Bu. Jangan marah. Ada yang mau ngasih narasi buat mie ayam awe? Straight to the point. Ya. Enaknya nampol. Mie ayam enaknya nampol. Beda dengan menyediakan mie ayam, betul? Yes. Narasi penting. Ya ini dapur yul menyediakan pepes patin, abon patin, ada patin-patinnya bener. Ya kan? Ya udah, dapur yul patin yang tidak mudah dilupakan. Ya, berikutnya mau ada pepes, mau ada apa, ntar dulu. Yang penting bikin orang impresi dulu, ya kan? Tertarik dulu. First impression is the most important things. Gitu. Next.
Lama ya? Oke. Jadi ingat ya guys ya, harus make an impression. Yang pertama, gambarnya bagus, ada diskon, paling tak terlupakan. Impresi ketiga. Yang kedua adalah empathy. Ya, kita bisa mengajak orang untuk ngelakuin apa yang kita mau. Bebel-bebel gampang diingat, ya, nggak kebanyakan tulisan gitu ya. Kemudian simple, gampang diingat tadi. Informatif. Sayangnya ada beberapa katalog-katalog yang nggak ada nomor teleponnya, nggak tahu orang kalau mau beli kemana, segala macam. Itu informatif. Dan terakhir, encourage people to buy. Next. Ya, ini mungkin fotonya boleh. Nah, bedanya katalog adalah kalau katalog itu harus bisa menyatukan berbagai macam barang-barang, jualan-jualan menjadi satu tone. Ya, kemudian sudut pandang konsumen tadi yang efektif, bersih, persuasif, atau juga harus unik, nggak memberikan janji-janji yang tak terpenuhi. Jangan sampai bilang misro viral ibu tidak boro-boro viral baru baca, gitu ya. Lo tahu. Kemudian tadi mencegah ide kreatif berlebihan yang justru mengabulkan pesan yang sebenarnya ingin disampaikan. Jangan sampai kebanyakan gaya di desain. Berikutnya. Ya, semoga jual. Terima kasih. Luar biasa.